Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam, apa itu sumber hukum Islam, dan ada apa saja jenis-jenis sumber hukum Islam. Untuk materi pertama yaitu tentang macam-macam sumber hukum Islam yang akan disampaikan oleh saudara Imla At-Tamimi. Saya persilahkan. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang berisi perintah, larangan, anjuran kisah para nabi, hikmah, dan lain-lain. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran ialah akidah, akhlak, amaliyah. Amaliyah dibedakan menjadi 2, yaitu amaliyah ibadah dan amaliyah muamalah. Al-Quran berfungsi. Al-Quran sendiri adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia atau sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua ialah hadis. Hadis segala hal yang bersumber atau berasal dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama fikih mengatakan bahwa hadis atau sunnah itu tidak wajib. Hadis dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang fungsi hadis sendiri ialah sebagai penjelas dari hal-hal yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ialah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang terjadi di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi 2 macam, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli merupakan para ulama mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tertulis, sedangkan sukuti para ulama tidak mengeluarkan pendapatnya atau diam. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas merupakan kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Hukum qiyas terbagi menjadi 4, yaitu asal atau kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dalam nas maupun ijma. Artinya kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Yang kedua ialah far'u, kasus yang akan dicari atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga ialah hukum asal, hukum yang dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Yang keempat ialah ilat. Ilat itu hujah atau alasan sebagai menjadi landasan dalam hukum asal. Jenis-jenis qiyas yaitu qiyas ilat, qiyas dalalah, dan qiyas sohbah. Qiyas ilat dibagi menjadi 2, yaitu qiyas jahil dan qiyas kafi. Kedudukan qiyas sebagai kelompok jumhur, kelompok zahiriyah, dan syariah imamiyah, atau kelompok yang luas. Sufyan. Baik, terima kasih disampaikan kepada pemateri pertama saudari Imla At-Tamimi. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang Al-Quran sebagai inspirasi peradaban yang akan disampaikan oleh saudara Jisatul Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber peradaban. Poin pertama yaitu memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di mana memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat di seluruh dunia, memiliki posisi yang amat vital. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum Islam yang dapat diajarkan dan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia saat ini dan utamanya di seluruh dunia. Karena masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritasnya muslim merupakan sesuatu hal yang terhormat dan dihormati di lingkungan sekitarnya. Poin kedua yaitu sumber peradaban yang bersifat historis dan bersifat universal. Bersifat historis sendiri, Al-Quran memiliki sejarah di mana wahyu-wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana wahyu tersebut dapat dijadikan pedoman bagi seluruh hidup manusia, baik zaman dahulu hingga zaman sekarang. Dan juga Al-Quran dijadikan pokok atau pedoman bagi manusia yang saat ini agak melenceng dari sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan bersifat universal, yang pertama Al-Quran merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, Al-Quran sebagai hubungan antar umat manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran tidak hanya untuk satu golongan, melainkan untuk seluruh golongan di dunia. Poin ketiga yaitu Al-Quran sebagai hudan. Al-Quran sebagai hudan yaitu petunjuk bagi umat manusia, di mana manusia dalam menjalankan kehidupan harus bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk manusia dalam kehidupan yang baik.
Dan jika manusia mengikuti petunjuk dari Al-Quran, maka akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat adalah pengaruh kontak tradisi budaya bangsa lain seperti Persia, Yunani, dan India. Tak lepas dari peradaban Islam dunia, dari pengaruh kontak tradisi dan budaya, namun harus kita ingat kembali bahwa dalam perkembangan Islam sendiri telah disokong dengan nilai serta ajaran Al-Quran yang menjadi inspirasi dan pendukung sebagai asal lahirnya peradaban Islam. Dan poin yang terakhir adalah menerjemahkan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, di mana umat manusia terutama kaum muslimin di seluruh dunia harus memiliki mindset kosmopolitanisme sebagai pengibar panji perdamaian beserta peradaban yang cara penyebarannya dengan kasih sayang ke dalam pergaulan masyarakat global yang sangat plural, baik dari segi bangsa, negara, budaya, maupun agama. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Fidatul Amalia. Selanjutnya lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang sunnah sebagai contoh dan inspirasi kebudayaan. Yang akan disampaikan oleh Saudari Marjana Diarayu. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan waktu untuk saya. Sunnah sebagai contoh inspirasi budaya. Sunnah yang berarti tingkah laku, ajaran, dan kepatuhan yang terikat oleh adanya keyakinan religius. Sunnah juga adalah tradisi normatif yang mendepankan ajaran dan perilaku oleh utusan keturunan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, terjadi aktualisasi perilaku terus-menerus yang merupakan perwujudan dari perilaku Rasulullah SAW. Sunnah juga berarti perbuatan atau sirah, jalan atau tarikoh, dan kebiasaan. Sunnah dalam pengertian ini ada dua macam, yaitu sunnah yang baik atau sunnah hasanah, dan sunnah yang buruk atau sunnah sayyi'ah. Contoh dari sunnah hasanah yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Sedangkan contoh dari sunnah sayyi'ahnya yaitu seperti perbuatan mengawali praktik perjudian atau hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dalam pengertian ini, Al-Quran menyebutnya sunnah al-awalin, diwahyukan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 38. As-sunnah terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum, dan fikih serta melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Umat Islam sendiri sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal ibadah sesuai kehendak Allah SWT. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW masih hidup. Kedua, anomali pengaruh sunnah terhadap kebudayaan semakin terasa ketika umat Islam di era globalisasi. Di era globalisasi, umat Islam berevolusi dengan perkembangan baru yang mencakup aspek kehidupan seperti rasionalisme dan nasionalisme serta perubahan sosial budaya. Informasi membawa berbagai gagasan seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Ketiga, ajaran sunnah dalam hadis yang dibangun atas dasar epistemologi era klasik. Dalam hal ini tentu banyak menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru, apalagi saat pemikiran tersebut lahir lebih didominasi oleh pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positifme yang anti metafisis. Yang terakhir, dan Allah telah memberikan kita syarat agar kita senantiasa mengimplementasikan sunnah ke dalam pembentukan kebudayaan yang terdiri dari berbagai aspek kehidupan sebagai salah satu persyaratan untuk membentuk masyarakat Islam yang berbudi luhur dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marjana Diarayu sebagai pemateri ketiga. Saya lanjutkan ke subbab materi yang keempat, yaitu tentang ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Maulid Nagar. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ijtihad, metode ijtihad yaitu metode penelitian hukum. Dalam Islam terdapat batasan-batasan tertentu, membahas tentang permasalahan yang penetapan hukumnya dibolehkan dengan menggunakan ijtihad.
Definisi ijtihad sendiri menurut etimologi merupakan berusaha mengeluarkan segala kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Menurut terminologi merupakan penelitian serta pemikiran untuk memperoleh sesuatu yang dekat pada kitabullah. Kesimpulannya, ijtihad merupakan mencurahkan kekuatan dan segala kemampuan dalam menemukan ide-ide yang baik demi kemaslahatan umat. Ruang lingkup dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peristiwa yang terdapat nas namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat zani, yang dimana sifat zani adalah dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Yang kedua yaitu peristiwa yang memang tidak ada nasnya. Disinilah lapangan ijtihad, tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Fungsi ijtihad ada 3. Yang pertama yaitu mengembalikan ajaran agama Islam pada Al-Quran dan Sunnah dari hal-hal yang kurang relevan. Yang kedua, memenuhi ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh ulama terdahulunya dan memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan pada kondisi yang telah dihadapi. Yang ketiga yaitu menghidupkan kembali bagian dari nilai serta semangat Islam supaya dapat menjadi jawaban tantangan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudara Mauludin Akbar sebagai materi keempat, yaitu tentang ijtihad dalam keberlangsungan spirit Islam. Saya lanjutkan ke materi terakhir, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam sebagai contoh inspirasi kebudayaan yang akan disampaikan oleh saudara Mauludin Akbar lagi. Saya persilakan. Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad dalam membangun kebudayaan. Al-Quran sebagai inspirasi kebudayaan Islam Indonesia sudah tertera dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu corak lugawi, yaitu penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari sisi kebahasaan. Yang kedua, corak filsafat, yaitu penggunaan ilmu filsafat sebagai penafsiran Al-Quran. Ketiga, corak ilmiah, penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, tafsir fikih, yaitu penafsiran yang berorientasi pada hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, corak tasawuf, corak yang muncul karena gerakan-gerakan sufi dan berkembangnya era penerjemahan karya filsafat. Yang keenam atau terakhir yaitu corak al-adabi wa al-ijtimai, corak tafsir yang memadukan filologi dan sastra, tafsir adabi, dan corak tafsir kemasyarakatan. Fungsi As-Sunnah sebagai pengembangan kebudayaan ada 3. Yang pertama yaitu As-Sunnah sebagai penganut hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis Sunnah melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya untuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Yang kedua yaitu memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang dan memperingatkan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku. Yang ketiga yaitu memperingatkan amalia secara dawam atas suatu kewajiban dan menempatkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. Yang terakhir yaitu menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Yang kedua yaitu As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua karena ayat Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan As-Sunnah sebagai penjelas atau tafsir. Dengan demikian, segala uraian dalam As-Sunnah berasal dari Al-Quran. Yang ketiga, As-Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah memiliki arti sabda, perbuatan, ketetapan, sifat. Sunnah menurut fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah mendapatkan dosa. Sunnah memiliki kekuatan hukum yang mampu mengikat untuk diikuti oleh seluruh umat Islam. Sunnah yang mempunyai kekuatan hukum terkait akidah mempunyai syarat yang cukup ketat. Ini karena akidah adalah kepercayaan serta keyakinan yang pasti, dan tidak ada yang mampu menghasilkan keyakinan yang pasti itu kecuali yang pasti pula. Dan terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudara Mauludin Akbar yang setelah menyampaikan materi terakhir berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam sebagai contoh inspirasi kebudayaan.
Baik, untuk materi presentasi sudah selesai. Baik, sekian dari presentasi yang disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan saya dari kelompok 2. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sumber hukum Islam kali ini adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang berisi tauhid dan kehidupan yang ada di dalam ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, penyokong dan pendukung Al-Quran yaitu hadis yang berfungsi sebagai ajaran untuk mempercayai dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ataupun juga ijma' dan qiyas yang termasuk dalam suatu ijtihad. Dengan demikian sumber hukum Islam yang mempunyai fungsi utama untuk beribadah kepada Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan keputusannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi pengukuran keimanan seseorang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan teknis maupun ucapan perbuatan maupun dari rekan-rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.